Hai, selamat datang kembali di playlist Sistem Basis Data. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai teknik normalisasi pada database. Simak video kita sebelumnya sebelum teman-teman menyimak video kita kali ini karena video kita saling berkaitan satu sama lain. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke pembahasannya. Normalisasi. Apa itu yang dimaksud dengan normalisasi? Normalisasi merupakan salah satu cara pendekatan atau teknik yang digunakan dalam membangun desain logic database relation dengan menerapkan sejumlah aturan dan kriteria yang standar. Tujuan dari normalisasi itu sendiri, yang pertama untuk menghasilkan struktur tabel yang normal dan baik. Lalu tujuan yang lain yaitu untuk memastikan kebenaran data dan mengurangi pengulangan data atau redundance, dan juga bertujuan untuk membuat tabel yang normal dan baik. Jika sebuah tabel belum dinormalisasi, maka akan ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, akan ada yang namanya insert anomaly. Apa itu insert anomaly? Yaitu keadaan di mana tidak memungkinkan dalam memasukkan suatu data dalam jenis yang berbeda secara langsung. Selain insert anomaly, nanti juga akan ada kemungkinan terjadi yang namanya delete anomaly, yaitu menghapus data yang tidak sesuai dengan yang diperintahkan. Misalkan data yang tidak seharusnya terhapus malah jadi ikut terhapus. Lalu yang ketiga ada yang namanya update anomaly, yaitu keadaan di mana nilai yang sudah diubah tidak benar, sehingga menyebabkan kejanggalan database. Itu adalah 3 keadaan yang akan terjadi jika sebuah tabel tidak dinormalisasi. Bentuk normalisasi sendiri yang sering kita dengar ada normal pertama, normal kedua, normal ketiga, normal keempat, normal kelima, dan seterusnya. Namun, yang sering dan jamak digunakan hanya ada beberapa saja. Sebelum kita membahas bentuk normal, maka kita harus mengetahui dulu bentuk tidak normal. Bentuk tidak normal atau unnormalized merupakan kumpulan data yang direkam yang tidak mengikuti suatu format tertentu, sehingga bentuknya tidak normal. Ini adalah contoh dari bentuk tidak normal dalam sebuah tabel pada suatu database. Misalkan di situ ada nomor faktur, tanggal, kode pelanggan, nama, kode barang, nama barang, harga, quantity. Itu adalah bentuk tidak normalnya. Perhatikan tabel bentuk tidak normalnya, karena tabel ini nanti akan kita rubah menjadi bentuk normal pertama, normal kedua, dan normal ketiga. Jika tadi kita membahas bentuk tidak normalnya, maka sekarang kita akan membahas bentuk normal pertama. Dalam relasi database, ada beberapa aturan dalam pembuatan normal pertama. Pertama, dalam relational database tidak diperkenankan adanya repeating group, karena nanti dapat berdampak terjadinya anomali. Suatu relasi atau tabel memenuhi normal pertama jika setiap atribut dari relasi tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Contohnya seperti ini. Kalau tadi di depan kita sudah melihat contoh tabel tidak normalnya, maka normal pertamanya menjadi seperti ini.
Ini adalah contoh dari normal pertama. Jadi ada nomor faktur, tanggal, kode pelanggan, nama, kode barang, nama barang, harga, kuantiti. Tiap field hanya ada satu pengertian, bukan merupakan kumpulan kata yang mempunyai arti ganda, dan tidak ada set atribut yang berulang-ulang atau atribut bernilai ganda. Ini adalah normal pertama. Selanjutnya, kita akan mempelajari yang namanya normal kedua. Normalisasi kedua yaitu suatu relasi memenuhi normalisasi yang kedua jika hanya relasi tersebut memenuhi normal pertama dan setiap atribut bukan kunci, bergantung secara fungsional terhadap kunci utama. Maka tadi di depan tabel normalisasi pertama jika dirubah menjadi tabel normalisasi kedua menjadi demikian. Silakan disimak di gambar yang ada pada video kali ini. Jadi di normalisasi kedua kita akan memecahnya menjadi dua tabel. Pertama ada tabel pelanggan, lalu yang kedua ada tabel barang. Di tabel pelanggan ada kode pelanggan, terus nama. Di tabel barang ada kode barang, nama barang, dan harga. Setelah normalisasi bentuk kedua atau second NF, yang ketiga itu adalah normalisasi bentuk ketiga atau 3NF. Normalisasi ketiga ini suatu relasi memenuhi normalisasi ketiga jika relasi tersebut memenuhi normalisasi kedua dan setiap atribut bukan kunci dan tidak mempunyai transitive functional dependency kepada kunci utama. Jadi di normalisasi bentuk ketiga ini kita akan memecahnya lagi menjadi beberapa tabel. Ada tabel transaksi, tabel detail, tabel barang, dan tabel pelanggan. Di tabel transaksi yang jadi primary key adalah nomor faktur. Di tabel barang yang jadi primary key adalah kode barang. Di tabel pelanggan yang jadi primary key atau kunci utamanya adalah kode pelanggan. Kemudian di tabel detail di situ tidak menggunakan kunci utama. Demikian pembahasan singkat kita pada video kali ini tentang bentuk normalisasi pada database. Selanjutnya, tugas pada video kali ini, silakan buatkan contoh tabel bentuk tidak normal, bentuk normal pertama, bentuk normal kedua, bentuk normal ketiga pada database perpustakaan. Jadi, saya ulangi lagi, silakan buat database perpustakaan, lalu buatlah tabel tidak normal, tabel normal pertama, tabel normal kedua, dan tabel normal ketiga. Tulis hasil tugasnya di Word, lalu dikirimkan melalui nomor WhatsApp saya. Terima kasih, sampai jumpa pada video pembahasan kita selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.